Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat MIS, tema kita kali ini tentang efek puasa mengikis sifat takabur atau sombong. Nah ya, adakah pengaruh puasa dalam menghilangkan sifat takabur itu? Takabur lawan dari kata tawadu. Apa artinya tawadu? Tawadu itu berasal dari kata wadu'a yang artinya meletakkan sesuatu pada tempat yang lebih rendah. Dari pengertian ini, maka tawadu itu menyatakan secara sikap kerendahan hati dari derajat kemuliaan. Tawadu adalah kerja hati yang dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan menghormati serta menghargai orang lain. Ini kebalikan dengan sombong, takabur, lawan dari kata tawadu. Takabur itu merasa lebih hebat, lebih pintar, dan merasa lebih segala-galanya dari orang lain. Jadi sifat takabur pemiliknya itu namanya mutakabbir, dan mutakabbir itu adalah nama dari Asmaul Husna. Allahu Mutakabbir. Allah memiliki nama mutakabbir, artinya seluruh makhluknya kecil dan berada di bawah kendalinya. Kebesaran Allah yang sering diucapkan dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala-galanya. Semua makhluk kecil, karena itu jika ada orang yang merasa besar, menunjukkan ia sombong bukan di hadapan manusia saja, tapi juga sombong di hadapan Allah SWT. Karena kesombonganlah yang membawa iblis sebagai makhluk yang dilaknat dan dikutuk. Jadi cermin dari sifat tawadu adalah menerima dan mendengarkan kebaikan dari orang tanpa melihat statusnya. Meskipun mungkin anak kecil atau orang biasa, orang yang tawadu itu tidak pernah melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, dan tidak pernah menganggap orang lain itu lebih jelek daripada dirinya. Jadi orang yang tawadu bagai pepatah, padi semakin berisi semakin menunduk. Beda kalau orang sombong. Pepatahnya orang sombong itu tong kosong nyari bunyinya. Ya, jadi orang berilmu yang tawadu, terpancar dari dirinya cahaya ilmu dan hikmah yang bermanfaat bagi orang lain. Ia bagai pelita dalam kegelapan. Ia bagai oase di tengah padang pasir. Tapi orang yang berilmu sombong, dengan ilmunya akan merusak dirinya, bahkan merusak orang lain. Sama dengan orang kaya yang tawadu, dengan hartanya ia dekat dengan orang, dekat dengan Allah dan dekat dengan sorga. Tapi orang kaya yang sombong, ya dengan hartanya ia jauh dari orang, jauh dari Allah, dan dekat dengan neraka. Hasan Basri, seorang ulama besar, ketika ditanya tentang apa itu tawadu, beliau menjelaskan dengan contoh bahwa ketika kita keluar rumah, lalu kita melihat orang, kecuali kita lihat orang itu pasti ada kebaikan dalam dirinya. Jadi menganggap bahwa sejelek apapun orang itu pasti ada kebaikannya. Nah, ini disebutkan di dalam surah Al-Isra tentang larangan bersikap sombong itu dalam ayat 37. Silakan Nada membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Shadaqallahul azim. Jadi ayat yang dibacakan tadi, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong,
karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi setinggi apapun merasa seseorang itu tidak akan bisa sampai ke langit dan tidak akan bisa melewati gunung. Jadi gaya dan style seseorang mungkin dengan kostumnya yang digunakan kadang-kadang didasari karena kesombongan, mau tampil, show, mungkin merasa lebih unggul dari yang lain dalam mengenakan busana, dianggap sebagai sifat kesombongan. Jadi apapun yang kita miliki kalau itu didasari kesombongan, ketinggian, maka itu sudah bukan tawadu. Berkenaan dengan ini ada riwayat yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah melarang pakaian yang menjulang hingga ke tanah karena kesombongan. Jadi sebenarnya alasan pelarangannya itu karena kesombongan, bukan karena model pakaian. Tapi boleh jadi larangan itu dilatari oleh sifat kebanggaan dan kemewahan yang memudaya ketika itu. Karena itu apapun model pakaian jika didasari pada kesombongan, yaitu sesungguhnya terlarang. Karena itu Islam mengajar sikap tawadu dalam keluarga, misalnya membantu pekerjaan rumah tangga. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, membantu dalam rumah tangga itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau juga mengajarkan tawadu sampai kepada pembantu. Ya, beliau berkata kepada pembantunya bahwa apabila seorang pembantu membawakan engkau makanan, jika engkau tidak sempat makan bersama, maka cicipilah 1 atau 2 suap karena dapat melegakan hatinya. Jadi tawadu ada 2 macam bentuknya. Jika dipahami tawadu itu dengan hormat, sopan dan santun, tawadu yang baik seperti orang yang menghormati serta santun di hadapan orang tanpa pamrih, tapi semata karena akhlak yang mulia. Kadang-kadang ada orang sopan karena ada pamrih, mungkin karena bosnya, atasannya dan seterusnya. Jadi Nabi berpesan hormati yang lebih besar dan sayangi yang lebih kecil. Ada juga tawadu yang jelek. Nah, hormat dan sopan yang dibuat-buat karena ada kepentingan. Biasa orang bilang ada udang ya di balik batu. Jadi manusia yang sombong adalah mereka yang tidak peduli dan menganggap remeh perintah dan larangan Allah. Itu juga termasuk sombong. Tiadalah orang yang tawadu kecuali akan diangkat oleh Allah dan manusia. Dan tiadalah orang sombong kecuali akan dihinakan oleh Allah dan manusia. Nah, itulah puasa yang kita lakukan sebenarnya mendidik jiwa kita ini untuk belajar tawadu. Jadi ingat, tawadu itu artinya rendah hati. Beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu merasa diri kita ini tidak berdaya. Nah, itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati, sifat kesombongan yang kita hilangkan. Nah, itu artinya rendah hati. Nah, sahabat-sahabat Miss, dari penjelasan ayah tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa puasa yang kita lakukan itu mendidik jiwa kita untuk belajar tawadu. Rasa lapar dan lemah ketika berpuasa menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang tak berdaya. Dengan puasa menyadarkan kita dengan la haula wala quwata illa billah. Dengan puasa timbul rasa peduli kepada duafa yang tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan. Betul begitu ya? Ya. Sekian sahabat Miss. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.